Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muzamil Rahmat Edi dengan NIM 2106051110113 dari Fakultas Saintek Prodi Teknik Informatika. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan resume materi PBAK yang dilaksanakan 2 hari belakangan ini. PBAK tahun ini diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dari angkatan 2021 dan 43 orang dari angkatan 2020 yang tahun lalu belum lulus pada PBAK. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa award, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi ini dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional dan internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan peringkat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. Dan juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga terdapat perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Adapun perkuliahannya ini berlangsung selama 8 semester dengan 150 hingga 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dan mata kuliah profesi dengan KKN dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Malang ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan ini terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, dan e-learning serta beberapa aplikasi lainnya. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September hingga Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi di mana di sana tertera IPK. IPK ini berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka semakin banyak, alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Malang diharapkan aktif dan menjadi mahasiswa manusia yang bermanfaat. Kemudian mahasiswa baru juga harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. Kemudian yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Adapun UKM adalah wadah untuk menampung bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan ditugaskan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar ikut kuliah pulang, namun jadilah mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik.
Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HMPS, dan HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga menjadi lain-lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi, jadi Kota Malang sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan menjadi menyelesaikan masalah corona ini. Adapun resume hari kedua tentang DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa, ya. Adapun fungsi dari Adapun DEMA ini merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Adapun tugas dari DEMA tersebut melakukan atau melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Adapun SEMA atau Senat Mahasiswa merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Adapun fungsi dari SEMA tersebut, yang pertama advokasi, legislasi, pengawasan, dan penggagasan, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Adapun tugas dari SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA universitas, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Adapun wewenang SEMA yang pertama adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kejaksaan DEMA, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Adapun UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Nasution 1959 di Jabar, dengan semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di antara mahasiswa, menciptakan kondisivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logonya ada dua logo, yaitu Mahasurya atau Prof dan Wiracakti Yuda atau UIN Ma. Arti lambang Wiracakti Yuda yaitu bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. UKM Pramuka, Rencana Maulana Malik Ibrahim, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya yaitu Anjang Sana, Kwarcap, Kwarda, dan Kwarnas, perkemahan wirakarya, temu alumni, family gathering, musyawarah pendeka. Adapun tugasnya itu raker atau rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, lookbook, memo, dan lain-lain. Salah satu dewan yaitu OPS Diklat. Adapun juga selanjutnya
UKM PMI bergerak di bidang kemahasiswaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya itu lambang burung Raja Wali. Program kerjanya itu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa 29 Disnatalis, 6 bidang, sosial keagamaan Dikten, pendelagadian, latihan bersama ujian PMI dan pra ujian PMI, Diklatsar, forum fasilitator, rutan kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi tim KES, penelitian pengembangan, webinar, perpustakaan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu Humas, yang terdiri dari konsolidasi, silaturahmi, kewirausahaan, penyebaran ucapan. Yang selanjutnya adalah UKM GGB atau Gema Gita Bahana yang berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Kemudian UKM SR atau seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya untuk membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma perguruan tinggi. Divisinya antara lain kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Kemudian ada UKM teater yang sudah berumur 35 tahun. Terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Kemudian ada juga UKM Mapala Tursina, organisasi pecinta alam. Kegiatan utamanya yaitu rekreasi, yaitu mendaki, sosial, bencana alam, olahraga, mendaki gunung Panjat Tebing, Ort Susur Goa, dan juga ilmiah. UKM Unior atau unit olahraga. Wadahnya memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya yaitu latihan rutin. Kemudian ada sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Kemudian ada UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Stafnya usaha, public relation, dan personalia. Big eventnya yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim atau Diksar. 6 departemennya: event organizer, departemen studio, musik manajemen, departemen multimedia, departemen public relation, departemen sosial. Adapun UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutinnya itu try-in atau tiap tahun, Gasuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, Diklat, pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Kemudian ada UKM LKP2M, lembaga kajian, penelitian, dan pengembangan mahasiswa yang berdiri tanggal 1 Juli tahun 1999. Adapun biro-bironya LKP2M ini yaitu kajian yang melatih nalar melalui kajian, penelitian, melatih memiliki kemampuan menulis naskah, riset, dan lain-lain, dan keorganisasian. LK2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M juga aktif dan membuat karya baik secara nata atau buku maupun di media sosial. Adapun UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik yang didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visinya itu memihak kesadaran nurani. Filosofi teks UAPM melambangkan independensi. Adapun produknya Kuipos berupa koran, kumpulan isu, ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news dan kritis analitis. Adapun agenda rutinnya itu diklat dasar, upgrading skill, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan serta kelebihannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.